Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandian Denif Bergedani. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Lamongan dari semester 5 kelas A, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang program di praktikum pemrograman PPO pada bab 4 dan bab 5 untuk memenuhi tugas dari praktikum PPO. Langsung saja kita ke netbingnya. Di sini saya sudah membuat sebuah project dan sebuah kode pemrogramannya sudah saya buat. Jadi di sini kita hanya akan menerangkan saja fungsi-fungsi dari kode tersebut dan melakukan proses running. Kita buat basic terlebih dahulu, klik kanan, new Java basic, bab 4 di finish. Nah, program yang sudah kita buat kita cut. Ini kita cut ke bab 4, paste refactor move with refactoring. Oke. Nah, di sini saya membuat sebuah form untuk penilaian nilai mahasiswa. Di sini ada label form nilai mahasiswa. Ini masukkan nama mahasiswa. Ini nilai UTS, ini nilai UAS, ini nilai harian. Lalu ini output nilai mahasiswa. Di sini juga saya memberikan text field 1, text field 2, text field 3, text field 4. Di sini saya berikan JText area untuk memunculkan nilainya nanti. Dan di sini ada 3 button. Yang pertama saya beri nama exit, yang kedua clear, yang ketiga OK. Langsung masuk saja ke source kodenya. Ini packagenya akan saya ganti bab 4. Ini komentarnya kita hapus saja. Nah, kita hapus. Nah, di sini pertama-tama yaitu membuat variabel string nh, string cut, string nama, JText field 1, getText. Lalu kita masukkan si float nilai UTS, float parse float, text field 2, float nilai UAS, float parse float, text field 3, float nilai harian, float parse float, text field 4, float rata-rata nilai UTS plus nilai UAS plus nilai harian dibagi 3. Langsung masuk ke fungsi if-nya untuk perhitungan nilainya nanti. If
dalam kurung rata lebih besar dari 84. NH sama dengan A, keterangan lulus. Kemudian else if rata lebih besar dari sama dengan 70, NH sama dengan B, keterangan lulus. Kemudian else if rata lebih besar sama dengan 60, NHC, keterangan perbaikan. Kemudian else NH sama dengan D, keterangan tidak lulus. Kemudian JText area 1, setText, nama mahasiswa, nama, N, nilai, NH, N, keterangan. Nah, ini untuk memunculkan data nama mahasiswa, nilai, dan keterangannya di JText area. Kemudian masuk ke fungsi button 2. Nah, ini button 2. Button 2 ini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus data yang ada di text field 1, text field 2, text field 3, text field 4, atau di text area. Ini button 2 yaitu clear. Kemudian button 1. Button 1 ini dispose, artinya exit atau keluar programnya. Ini button satunya exit. Kemudian nah, ini merupakan isi dari button 1 tadi, yaitu di OK, button OK. Kita coba run saja langsung. Klik kanan, run file. Masukkan nama mahasiswa, misalnya Diko, PUTS 100, nilai UAS 90, nilai harian 90. Nah, kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul nama mahasiswa Diko, nilainya A, keterangan lulus. Di sini kalau kita klik clear, nah maka terhapus. Kita klik exit, maka akan keluar programnya. Oke, sudah sukses. Kita lanjutkan untuk menuju bab 5-nya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah paket dahulu. Bab 5. Bab 5. Oh iya, dan juga bab 6 dan 6. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat programnya, jadi langsung kita cut saja. Saya beri nama tampil dan update. Kita cut. Kita paste di sini. Refactor move.
Oke. Nah, kita klik nih, nanti akan mengkonekkan database dan bisa tampil di layar JFrame ini. Paketnya kita rubah dahulu. Bab 5 dan 6. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu klik kanan pada project. Sebentar, klik kanan pada source package, properties, pilih libraries, ada di library. Bentar. Nah, ini kita pilih MySQL JDBC driver, ada di library, klik OK. Nah, di sini kita akan mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. XAMPP, ini service Apache dan MySQL nya kita aktifkan. Nah, setelah itu kita masuk ke browser. Nah, lalu masuk ke localhost php myadmin, enter. Oke, sudah masuk. Di sini diharuskan untuk membuat sebuah database untuk dikonekkan di program Java tadi. Caranya yaitu masuk ke database. Nah, ini namakan database-nya, lalu klik tombol create. Berhubung saya sudah membuat sebuah database-nya yaitu DBPBO, maka saya tidak usah membuatnya lagi. Kemudian kita harus menambahkan tabel. Di sini saya sudah membuat tabel yaitu DB siswa. Oke. Yang berisikan nomor, UTS, UAS, tugas, akhir, huruf. Kalau ingin membuat sebuah tabel
langsung saja ke database-nya, lalu SQL, import, sebentar, import tabel, fungsi import untuk menambahkan sebuah tabel, atau bisa langsung di sini saja, create table. Nah, langsung klik go, maka bisa jadi. Berhubung saya sudah membuatnya, maka tidak perlu lagi untuk membuat. Oke, kita kembali ke programnya. Di sini ada banyak sekali import untuk mengimport datanya. Pertama, import Java SQL Driver Manager, import Java SQL Connection, kemudian import Java SQL Result Set, import Java SQL Result Set metadata, import Java SQL Exception, import Java SQL Statement, import Java Swing J Option Band, import Java Swing Table Default Table Model. Oke, di sini membuat sebuah variabel connection result set rs statement st. Nah, kemudian fungsi public object data sama dengan 0. Ini fungsi pemanggilan atau parameternya public string, judul, nomor UTS, UAS, tugas, akhir, huruf. Kemudian ini masuk kepada jabatan agent performer. Ini button tampil. Nah, untuk menampilkan data yang terkonek pada MySQL atau database tadi di localhost. Class for name, John MySQL JDBC driver. Nah, ini untuk driver penghubungnya. John driver manager get connection JDBC MySQL localhost 3306 DBPPO. Nah, ini adalah nama database-nya. Ini root, passwordnya ini kita kosongin saja. Sistem outbound berhasil, sistem outbound error. Jika ada fungsi try, maka ada fungsi catch. Catch SQL exception gagal. Kemudian ini st-count statement, create statement, rs st execute query, select from DB siswa. Nah, ini berfungsi untuk memunculkan data pada DB siswa atau tabel siswa. Result set metadata rs get metadata int column n get column n int baris nol while rs nol baris rs get row. Kemudian data sama dengan new object, baris dan kolom, int x sama dengan 1. Jadi ini saya ganti 0 saja. Double untuk ts, UAS, tugas akhir, string untuk huruf, rs before first, while rs next. UTS double sama dengan double, pasti double rs get string UTS. UAS double, pasti double rs get string
dalam kurung UAS. Tugas sama dengan double parse double RS get string tugas. Nah, akhir sama dengan UTS tambah UAS tambah tugas dibagi 3. Di sini masuk ke fungsi if untuk perhitungan nilainya. If akhir kurang dari sama dengan 0 dan akhir lebih kecil dari sama dengan 40 hurufnya E. Else if akhir lebih besar dari 40 dan akhir lebih kecil sama dengan 55 hurufnya D. Else if akhir lebih besar dari 55 dan akhir kurang dari sama dengan 70 hurufnya C. Else if akhir lebih besar dari 70 dan akhir kurang dari sama dengan 88 huruf B. Else if akhir lebih besar dari 88 dan akhir kurang dari sama dengan 100 huruf sama dengan A. Else if huruf DD. Nah, ini untuk errornya. Ini kita hapus saja stxcode update. Kemudian intk. Ini untuk menampilkan atau menghubungkan dengan tabel yang ada di frame formnya supaya bisa tampil datanya. Lalu kita berikan perulangan K++, kemudian Ztable set model default tabel model data judul. Ini untuk menampilkan juga data, judul, memanggil data dan judul. Kemudian chat SQL exception job dan find show message dialog 0. Nah, ini untuk menampilkan dan tidak menyimpan datanya, hanya menampilkan sementara. Oke, sekarang coba kita run apakah berhasil. Klik kanan run file. Coba kita klik tampil. Nah, maka di sini akan tampil nilai UTS nomor 185, UAS 80, tugas 70, akhir 79 huruf yang didapat B. Nomor kedua UTS 65, UAS 70, tugas 80, akhir 85 huruf B. Maka sudah sukses. Kita close. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.